Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Tanpa memperpanjang mukadimah, langsung saja. Pertama-tama terima kasih saya ucapkan kepada adik-adik dan ananda-ananda sekalian untuk mau atau sukarela mengikuti kegiatan bimbingan kelompok tersebut. Sebelum kita melanjutkan kegiatan bimbingan kelompok tersebut, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa ini akan dipimpin oleh saya sendiri, saya sebagai pemimpin kelompok. Sebelum kita memulai kegiatan bimbingan kelompok tersebut, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, di sini kita akan melaksanakan kegiatan layanan bimbingan kelompok. Siapa yang tahu di sini apa itu kelompok? Bilang aja tak apa-apa. Apa itu kelompok? Kelompok ini. Apa? Kerjasama. Kalau ya harap kelompok, ya kerjasama termasuk kelompok. Baiklah, adapun pengertian bimbingan kelompok tersebut adalah sebagai memanfaatkan dinamika kelompok untuk membahas berbagai topik-topik yang hangat atau yang lagi viral-viralnya pada saat ini, atau yang lagi naik daun atau diperbincangkan orang-orang pada saat ini. Tujuannya untuk mencegahnya berkembang masalah-masalah pada diri anggota kelompok. Bagi peserta kelompok, kalian peserta kelompok yang mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini memiliki manfaat seperti mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan dirinya, memperoleh informasi dan wawasan baru, serta memahami nilai dan sikap bagi dirinya. Baiklah, adapun manfaat dari layanan bimbingan kelompok tersebut, salah satunya mengembangkan identitas diri yang sifat unik, mendapatkan pemahaman tentang diri sendiri, memahami kebutuhan dan permasalahan yang dirasakan oleh anggota kelompok yang dikembangkan menjadi perasaan yang bersifat universal, dan lain sebagainya. Asas-asas bimbingan kelompok ada beberapa macam, yaitu asas kesukarelaan, kerahasiaan, dan lain-lain. Adapun kesukarelaan seperti ini, kalian sudah sukarela mengikuti kegiatan bimbingan kelompok tersebut. Asas keterbukaan itu kalian bisa bersikap terbuka. Kita di sini saling menjaga rahasia dan lain sebagainya. Baiklah, sebelum kita masuk ke acara tersebut, ada baiknya kita terlebih dahulu memperkenalkan diri masing-masing. Pertamanya dari saya. Nama saya Sinta Fitria, berkuliah di kampus Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, jurusan bimbingan konseling pendidikan Islam semester 4. Ada yang ingin bertanya tentang diri saya? Sudah, Kak Sari, berkenalkan diri. Perkenalkan nama dan sama cita-cita. Perkenalkan, nama saya Saryanin, sekolah BTS kelas 1, cita-cita jadi dokter. Jadi dokter. Zara, berdiri. Perkenalkan, nama saya Siti Haramudja, bersekolah di MTS Al-Wasiyah kelas 2 MTS. Cita-cita saya Bu. Selanjutnya, kelas 2, cita-cita saya menjadi dokter. Perkenalkan nama
Saya berkelas 1 kelas 2 MTS. Cita-cita jadi polwan. Berdiri. Perkenalkan nama saya Neja Rizkika. Neja Rizkika, kelas Kelas 6 SD. cita-cita Apa kelas 3, woy? namanya. Perkenalkan nama saya kelas 6. Cita-cita Perkenalkan nama saya Azrina Musa, bersekolah di MTS Alosia kelas 1. cita-cita. Saya jadi guru. Baiklah, sebelum kita memasuki tahap selanjutnya, ada yang ingin bertanya tentang bimbingan kelompok? Ada yang ingin bertanya? Baiklah, sekarang kita masuk ke tahap peralihan. Di sini kan di dalam kegiatan bimbingan kelompok ini kan kita membahas tentang yang lagi hangat-hangatnya atau yang lagi viral-viralnya pada saat ini. Nah, coba Anda sebutkan berita yang lagi viral-viralnya atau yang lagi diperbincangkan masyarakat pada saat ini. Ya, corona semakin meningkat lagi. Oh iya, Rizky Bilar mau menikah, itu viral kali itu memang. Baiklah, di sini saya sebagai pemimpin kelompok sudah menyiapkan topik yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu topik yang sedang ramai diperbincangkan orang, menyambut Hari Raya Idul Adha. Nah, di antara Ananda ada yang berakikah pada tahun ini, yang berkurban ataupun orang tuanya yang berkurban? Ayah dari saudari Dina. Yang lain? Jadi kalau Hari Raya Idul Adha itu bangun pagi. Kalau saudari Fitri bangun pagi apa lagi itu kalau Lebaran Idul Adha? Yang pastinya sholat. Mandi dulu lah kan, mandi, bangun, mandi, sholat. Setelah sholat menyaksikan itu apa? Pemotongan kurban. Enggak kan. Jadi kan mandi dulu, sholat. Ada di sini yang tahu niat sholat? Niat sholat Idul Adha. Tak tahu? Jadi kalau kamu sholat Idul Adha, apalah niatnya? Oh, silahkan Kaila. Berdiri dulu, kuat. Iya. Tepuk tangan untuk saudara. Pesantren ini. Usolli sunnatan Idul Adha rakaataini. Kalau makmum makmuman, kalau menjadi imam imaman. Tapi kalau perempuan tak pernah jadi imam, jadi makmuman lillahi ta'ala kan. Nah, baru kalau rakaat ini itu berapa rakaat itu? Berapa rakaat Fitri? Jangan melamun. 2 rakaat. Jadi selain pada hari raya Idul Adha ini, selain kita berkurban atau sholat, ada salah satu amalan sunnah yang juga dianjurkan pada hari raya Idul Adha. Apa itu? Ada yang tahu? Istilahnya berpuasa, kan? Kalau hari raya Idul Fitri kita disunahkan untuk makan dahulu pagi hari, baru sholat ataupun bersilaturahmi. Tapi kalau hari raya Idul Adha ini kita disunahkan untuk tidak makan. Bangun pagi kita mandi, kita jangan makan dulu. Sholat ke masjid, pulang sholat disunahkan untuk makan. Sholat dulu, pulang baru makan. Kalau hari raya Idul Fitri kan disunahkan makan dulu. Fitri. Kalau Lebaran Idul Adha, kalau Lebaran Idul Fitri kan disunahkan makan dulu, baru sholat.
mandi, sholat, disunahkan untuk tidak makan terlebih dahulu. Pulang sholat, baru makan. Itu merupakan sunnah. Ada yang ingin bertanya seputar Idul Adha? Kak, kalau kayak gini, kalau berkurban kayak gini, kayak mana gitu? Siapa di sini yang sudah pernah berakikah? Kalau berakikah itu diwajibkan orang tua yang berakikah. Kalau orang tuanya tidak mampu, juga tidak dipaksakan. Jadi kalau kalian sudah menikah, kalian kurban dulu, baru berakikah. Karena akikah kan kewajiban orang tua. Jadi kalau orang tuanya tidak mampu, boleh berakikah, tapi terlebih dahulu kurban dulu. Karena kan orang tuanya tidak mampu, seperti itu. Ada yang ingin bertanya? Silahkan bertanya. Bertanyalah Zahra, Fitri, Dina, Fatimah, Sari. Ada yang ingin bertanya? Dipersilahkan. Jadi kalian hafal itu niat sholat Idul Adha itu. Kalian kayak antisikailah. Kalau nggak pakai niat nanti sholatnya, tak sah sholatnya. Kayak mana tidak diterima amal ibadahnya sholat Idul Adha? Sholat Idul Adha laku dan terhapus dosaku misalnya dalam hati si Fitri, ya kan Fitri? Tapi si Fitri tak tahu niatnya. Cuma mau diterima sholatnya, jangan dulu main HP jangan. Kan Fitri? Kehafal itu ya Fitri? Apa lagi yang tahu kamu berita yang lagi viral-viral saat ini? Atau yang lagi hangat-hangatnya pada saat ini? Sebelum kita akhiri pelayanan pimpinan kelompok kita pada siang hari ini. Kalau tidak ada, saya persilahkan untuk Ananda sekalian mengungkapkan pesan atau pesannya dalam pelayanan bimbingan kelompok pada hari ini. Siapa duluan yang mau memberikan pesan atau kesan? Kaila, apa Kaila? Kuat Kaila. Dapat mengetahui tentang sunnah Idul Adha. Dapat mengetahui tentang sunnah-sunnah Idul Adha. Siapa lagi? Fitri? Apa Fitri? Dapat teman baru. Nah, dapat teman baru. Terus, coba, Sari, kuat. Mendapat pengetahuan baru. Menambah ilmu pengetahuan baru. Dina? Kamu Dina, pesan-pesannya apa lagi? Sebelum kita mengakhiri. Zahra? Bilang dulu Zahra. Apa kesan atau pesan yang dapat dari layanan bimbingan kelompok ini? Apa Zahra? Baiklah, si Zahra malu-malu. Sudah aku malu-malu. Baiklah, kalau tidak ada lagi, saya ucapkan terima kasih kepada Ananda-Ananda sekalian atau kepada adik-adik sekalian sudah mau ikut melakukan layanan bimbingan kelompok dan bersukarela untuk mengikuti layanan bimbingan kelompok ini. Sebelum kita akhiri, siapa tahu ada game permainan. Oke, nanti kamu gini kan. Nanti kalau kakak buat ke atas, kamu ke bawah gini-gininya. Nanti kalau kakak buat ke bawah, kan ke atas gini-gininya ya. Udah, jadi jangan tegang kali muka kalian ini. Udah, kita mulai ya. 1, 2, 3. Yang ini, kalau ke bawah, tepuk tangan ke atas. Kalau ke atas, tepuk tangan ke bawah. 1, di tangan-tangannya kayak gini. Jadi
wow. Udah, tepuk tangan dulu untuk kita semua pada hari ini. Baiklah, saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada ananda-ananda sekalian. Dengan akhirnya permainan tadi, maka berakhir pula layanan bimbingan kelompok kita pada siang hari ini. Kenapa tak kunci? Untuk mensyukuri yang sudah kita laksanakan pada hari ini, pada hari ini kita melafazkan alhamdulillah. Alhamdulillah, alamin. Baiklah, untuk menutup kita berdoa kembali, berdoa dimulai.